Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang logam berat, yaitu logam esensial. Logam berat adalah unsur kimia yang termasuk ke dalam kelompok logam yang beratnya lebih dari 5 gram. Jenis logam berat yang bersifat esensial tetapi dapat menjadi toksik bila berlebihan, yaitu besi, tembaga, seng, merupakan logam yang terikat sistem enzim untuk metabolisme tubuh. Pertama ada besi atau Fe. Besi atau ferum adalah logam yang pertama kali ditemukan oleh manusia dan digunakan sebagai alat untuk pertanian. Kandungan Fe yang rendah dalam makanan akan menyebabkan naiknya efisiensi absorpsi Fe dari usus. Tetapi sebaliknya, makanan yang banyak mengandung Fe dapat menurunkan absorpsi Zn pada manusia. Esensialitas dari Fe, kandungan besi total pada tubuh pria sekitar 3,8 gram dan pada wanita sekitar 2,3 gram. Besi yang digunakan pada proses metabolisme untuk enzimatis dalam hemoglobin yaitu sekitar 55% dan pada mioglobin yaitu sekitar 15%. Besi yang disimpan sebagai cadangan ialah bentuk ferritin sekitar 70-80% sebagai kompleks protein yang mudah larut. Defisiensi Fe dapat menyebabkan anemia mikrositik hipokromik yang disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada pendarahan, yang kedua ada kurangnya asupan dari Fe, yang ketiga gangguan absorpsi Fe. Klinis dan laboratoris, gejala penyakit defisiensi Fe yaitu yang pertama ada penurunan kadar hematokrit dan hemoglobin yang mengakibatkan anemia. Yang kedua, gejala anemia hipokromik mikrositik pada pemeriksaan ulas darah tinggi. Yang ketiga, penurunan kadar Fe serum dan peningkatan kapasitas total Fe. Yang keempat, penurunan cadangan Fe dalam sumsum tulang dan penurunan perintis dalam serum. Toksisitas besi atau Fe. Kejadian toksisitas besi atau Fe pada anak atau akut. Banyak tablet atau obat suplemen Fe disimpan dalam rumah tangga dalam bentuk sediaan pil, sirup, dan bentuk ferrous gluconate dan ferrous fumarat juga banyak terkandung dalam sediaan campuran vitamin dan mineral untuk suplemen orang dewasa dan anak-anak. Gejala keracunan atau akut, dosis rekomendasi yang diperbolehkan untuk orang dewasa per RDA atau recommended daily allowed adalah 18 mg. Mekanisme dan gejala toksisitas kronis. Besi dapat terikat dalam bentuk kompleks dengan sejumlah makromolekul, sebagai akibatnya akan mengurangi aktivitas normal dari kompleks tersebut. Kelebihan Fe intraseluler menyebabkan terjadinya perubahan formasi dan deposisi dari hemosiderin yang menyebabkan disfungsi dan kerusakan seluler. Pengobatan toksisitas Fe. Pengobatan toksisitas Fe akut adalah mencegah absorpsi Fe dari saluran cerna dan pernapasan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan obat pencahar, yaitu memberi 5% NaHCO yang dapat mengikat besi dalam bentuk Fe karbonat dan tidak dapat diabsorpsi serta dikeluarkan lewat feses. 2. Tembaga atau Cu. Tembaga sangat berperan dalam proses produksi energi di dalam sel. Tembaga juga terlibat dalam proses transmisi saraf, jaringan ikat, sistem kardiovaskular, dan sistem kekebalan. 1. Defisiensi tembaga. Cara genetik normal. Seseorang yang mengkonsumsi makanan sedikit kekurangan Cu atau pengaruh lingkungan kekurangan Cu jarang menunjukkan gejala defisiensi Cu. Penyakit defisiensi Cu diturunkan oleh Menkes syndrome yang terjadi pada bayi laki-laki yang mempunyai gen muatan X-linked. Kejadian tersebut sekitar 1 di antara 50.000 bayi yang baru dilahirkan. 2. Keseimbangan kandungan Cu di dalam tubuh. Gejala ketidakseimbangan Cu di dalam tubuh pada anak-anak diantaranya terjadinya kelambat pertumbuhan, sifat antisosial dan hiperaktif, autisme, sulit belajar, dan peka terhadap infeksi penyakit pada telinga. Sedangkan gangguan ketidakseimbangan Cu di dalam tubuh pada orang dewasa yaitu adanya artritis, kanker, infeksi jamur dan bakteri, rasa khawatir, radang gusi, kulit dan rambut kering, serta gangguan reproduksi pada wanita. 3. Pengobatan ketidakseimbangan Cu di dalam tubuh.
Pengobatan ini difokuskan pada toksisitas CU, yaitu dengan pemberian kelator penisilamin. Penisilamin sangat baik digunakan untuk beberapa penyakit seperti Wilson's disease dan radang sendi atau rheumatoid arthritis. C. Seng atau ZF. Tubuh manusia mengandung 2-3 gram seng yang ditemukan di dalam tulang, gusi, rambut, kulit, hati, mulkulus atau otot, leukosit, dan testis. Defisiensi seng. Gejala secara umum yang terlihat pada penderita defisiensi seng adalah anoreksia, hambatan pertumbuhan, kedewasaan seksual yang terlambat, hipogonadismus, hipospermia, alopepsia, gangguan sistem imun, dermatitis, buta malam, gangguan perasaan, dan luka yang sulit sembuh. Pengobatan dilakukan dengan pemberian asupan seimbang yang mengandung sejumlah seng tambahan selama 1 tahun. Toksisitas zinc. Zinc adalah logam esensial yang relatif non-toksik, terutama bila termakan melalui mulut. Tetapi zinc dapat menjadi toksik bila termakan berlebihan, sehingga menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, dan kelemahan. Pengobatan toksisitas zinc. Karena zinc merupakan unsur esensial yang banyak terlibat dalam proses enzimatis, maka pengobatan dengan kelator tidak dianjurkan. Zinc akan toksik bila berikatan dengan unsur lain, misalnya oksida, PO, LC, dan sebagainya. Maka pencegahan toksisitas molekul seng untuk dikonsumsi sangat diperlukan.